Diawali dari seorang pria yang bernama Wang Lei yang akan melakukan pemotretan untuk mengabadikan momen bersama calon istrinya bernama Feng Luan. Pemotretan dilakukan di dalam laut bersama 3 orang fotografer. Tiba-tiba tangan Feng Luan terlepas dari genggaman Wang Lei. Nampak di belakang Feng Luan ada seekor ikan hiu dan langsung menangkap Feng Luan. Melihat kejadian itu, Wang Lei berusaha menyelamatkan diri. Wang Lei kemudian terbangun karena ia memimpikan hal yang sama saat ia kehilangan Feng Luan. Wang Lei sangat sedih kehilangan Feng Luan. Ia sering melihat foto Feng Luan, bahkan ia sering minum alkohol untuk menghilangkan stresnya. Wang Lei kemudian keluar dari tempatnya untuk melihat-lihat sekelilingnya. Wang Lei menyaksikan kejadian aneh di mana burung-burung pergi menjauhi lautan, sedangkan di bibir pantai terdapat ikan paus yang terdampar. Tak lama kemudian Wang Lei melihat seseorang yang menagih hutang. Wang Lei pun langsung melarikan diri dari orang tersebut. Dengan menggunakan perahu, Wang Lei pun pergi ke suatu tempat. Di kolam hotel terdapat seseorang wanita yang melihat sirip ikan hiu mendekatinya. Hiu itu semakin mendekat ke wanita hingga wanita itu takut dan terjebur ke dalam air. Tak disangka itu merupakan prank dari anak laki-laki yang bernama Sunny, anak orang kaya. Di hotel itu juga banyak sekali turis dari luar negeri untuk menikmati hiburan di tempat itu. Wang Lei kemudian menemui Bosu dan meminta maaf karena ia sering tidak berangkat bekerja. Wang Lei memohon pada Bosu untuk tidak memotong gaji bulanannya agar ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Bosu kemudian menyuruh Wang Lei untuk melayani Sunny yang merupakan anak dari orang kaya yang akan mengakuisisi hotel dan tempat hiburan ini. Bosu berjanji tidak akan memotong gaji bulanannya jika proses akuisisi lancar. Pada malam harinya di tengah lautan muncullah gempa hingga ke sebagian daerah pantai. Gempa itu menyebabkan menara listrik tumbang. Akibat tumbangnya menara listrik di hotel pun padam. Akan tetapi mereka masih bisa melanjutkan pestanya karena ada pembangkit listrik lainnya. Wang Lei kemudian membawa beberapa botol minuman untuk ia minum di pantai. Saat Wang Lei bersantai, seorang perempuan bernama Lisa mendatanginya. Mereka berdua pun mengobrol ringan. Keesokan harinya penjaga pantai merasakan adanya gempa dari lautan. Burung-burung berterbangan menjauhi pantai. Alarm berbunyi dibunyikan penjaga pantai. Wang Lei yang sudah bangun dari tidurnya langsung membangunkan Lisa karena ia melihat tsunami. Semua orang berlari untuk menyelamatkan diri. Tsunami itu pun juga menerjang hotel. Hingga menyebabkan hotel mengalami kerusakan. Beruntung Wang Lei dan Lisa selamat. Tak hanya mereka berdua, tapi ada beberapa orang yang selamat, termasuk Sunny. Tak lama kemudian mereka merasakan gempa susulan. Di tempat itu juga terdapat box yang berisi ikan-ikan untuk dimasak. Sebelumnya terdapat truk yang membawa ikan itu untuk memasok makanan hotel. Akan tetapi ikan-ikan itu mengeluarkan sebuah darah dan darah itu mengalir hingga menarik perhatian hiu. Wang Lei dan yang lainnya merasakan level air semakin tinggi. Kepanikan melanda mereka semua. Wang Lei menyuruh mereka semua untuk diam dan menyuruh mereka untuk pergi menuju lobi. Mereka pun sepakat untuk berenang keluar dari tempat itu dan menuju lobi yang lebih tinggi. Seseorang perempuan yang merupakan pelatih renang mengawali langkah mereka. Dia menjadi orang pertama yang berenang menuju lobi dan disusul Wang Lei. Pelatih renang itu menyuruh mereka untuk segera berenang karena ia melihat sebuah pulau yang diyakini aman. Mereka semua sangat bahagia mendengar perkataan dari pelatih renang tersebut. Tiba-tiba pelatih renang merasakan ada yang menarik kakinya hingga ia tenggelam dan langsung terbang ke udara. Di saat di udara, ikan hiu langsung menangkapnya. Wang Lei menyuruh mereka semua untuk masuk kembali. Wang Lei menyuruh mereka untuk menahan pintu masuk menggunakan meja. Wang Lei segera mencari jalan keluar dengan membuka pintu, tapi pintu tak bisa dibuka, hingga ia menemukan sebuah kapak untuk membuka pintu tersebut. Sedangkan hiu terus mendobrak meja yang menutupi jalan masuknya. Melihat Wang Lei kesulitan, Lisa segera membantu Wang Lei. Sedikit demi sedikit pintu terbuka dan akhirnya pintu pun terbuka. Air pun langsung memasuki tempat mereka.
Mereka kemudian berusaha melarikan diri karena pintu sudah terbuka. Akan tetapi seseorang perempuan bernama Wen Wen tidak mau pergi meninggalkan sang ayah yang menahan meja agar ikan hiu tidak memasuki tempat itu. Ayah Wen Wen memerintahkan Wen Wen untuk segera pergi. Hingga pada akhirnya hiu berhasil mendobrak meja tersebut. Ayah Wen Wen pun berusaha secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi ayah Wen Wen berhasil ditangkap ikan hiu. Wen Wen pun sangat sedih kehilangan ayahnya. Dengan segera Sunny bersama pengawalnya menutup pintu agar hiu tidak mengejarnya. Wang Lei yang baru saja sadarkan diri memikirkan cara untuk keluar. Sunny, si anak orang kaya, memarahi Wen Wen yang menangisi kepergian ayahnya. Wang Lei menyuruh Sunny untuk diam. Karena tak terima, Sunny menyombongkan dirinya atas jasanya yang menutup pintu hingga hiu tidak bisa memasukinya. Sunny, anak orang kaya, sangat kesal dengan mereka karena Sunny mementingkan egonya dan tidak mementingkan orang lain. Sunny pun memilih terpisah dengan mereka dan memilih jalan keluar sendirian bersama pengawalnya. Sunny bersama pengawalnya memasuki lorong untuk mencari jalan keluar, hingga pada akhirnya Sunny melihat sirip hiu di depannya. Sunny pun ketakutan. Akan tetapi itu hanyalah mainan yang sebelumnya dipakai Sunny untuk menakuti wanita di awal film. Di lain sisi, Bos Su berusaha menghubungi tim penyelamat untuk mengirimkan bantuan kepada mereka. Bos Su yang mendengar suara Sunny langsung meminta tolong bahwa ia berada di dalam kamar terjebak tidak bisa keluar. Sunny yang mendengar langsung mendekati kamar tersebut. Akan tetapi pintu tak bisa dibuka. Sunny pun pergi meninggalkan Bos Su. Tiba-tiba sebuah kapak mendarat ke pintu, dan itu adalah Wang Lei yang menyelamatkan Bos Su. Di tempat lain terdapat seorang suami istri yang terjebak dan berusaha keluar dari timbunan barang yang menjebak mereka. Mereka berempat mendengar suara dari balik pintu. Ternyata suara itu berasal dari Sunny berada. Sunny memberitahu mereka bahwa tembam pengawalnya sudah tiada. Hal itu karena tembam melewati aliran listrik hingga ia tersetrum. Wang Lei kemudian memikirkan cara untuk melewati ruangan listrik tersebut. Karena tidak mungkin mereka semua melewati di depan ruang listrik yang bisa saja menyetrum mereka. Volume air semakin tinggi, selain itu ikan hiu terus mengejar mereka. Mereka memikirkan segala cara untuk melewati ruangan listrik tersebut. Sedangkan kedua orang ini berhasil keluar dari timbunan barang yang menjebak mereka. Mereka berdua melihat salah satu orang yang hanyut di depan mereka. Sang istri pun sangat ketakutan melihat orang itu hanyut. Melihat sang istri ketakutan, sang suami langsung menempatkan di suatu tempat agar tidak berada di ruangan tersebut. Pada akhirnya Wang Lei menemukan sebuah cara walaupun resikonya sangat tinggi, yang mana dia akan melompat dan bergelantungan di sebuah kipas dan memasuki pintu ruangan listrik untuk menonaktifkan listrik. Wang Lei kemudian menyuruh mereka untuk mengambil daun yang berada di genggamannya. Daun yang terpendek akan dijadikan sebuah batu loncatan. Sunny mendapatkan yang terpendek, tapi ia langsung mengambil milik Bos Su. Dan pada akhirnya Bos Su menjadi batu loncatan Wang Lei. Wang Lei kemudian bergelantungan di sebuah kipas dan berusaha memasuki ruangan dari sebuah lubang. Di dalam ruangan, tuas untuk menonaktifkan listrik sangatlah jauh dan tidak bisa dijangkau menggunakan tangan. Wang Lei pun melompat dan akhirnya berhasil. Lisa sangat panik dan terus meneriaki nama Wang Lei. Wang Lei pun berhasil selamat dan berhasil memadamkan listrik. Kini mereka bisa berjalan mencari jalan keluar tanpa tersetrum. Pada akhirnya mereka terjebak karena pintu jalan keluar tertutup. Mereka berusaha untuk membuka jalan tersebut. Di lain sisi, Wen Wen kesakitan karena kakinya terluka. Wang Lei menyuruh Lisa untuk membersihkan lukanya Wen Wen. Wang Lei pun mencari cara dengan mengetok-ngetok dinding yang dirasa memiliki konstruksi yang lemah, sehingga bisa untuk dihancurkan dengan mudah. Wang Lei pun segera memukul-mukul kapaknya ke tembok. Wen Wen kemudian memberitahu kepada Wang Lei cara menghancurkan konstruksi berdasarkan hukum Hooke. Wen Wen bisa mengetahui metode seperti itu karena ayahnya adalah arsitek. Dikit demi sedikit tembok pun mulai hancur. Sedangkan Sunny menyuruh Bos Su untuk mengambil telepon di dalam kamar. Tapi volume air semakin tinggi. Pasang suami istri sangat bahagia melihat Wang Lei menjebol konstruksi. Mereka mengira bahwa Wang Lei adalah tim penyelamat. Tapi Wang Lei diam saja dan menyuruh mereka untuk berdiam diri. Pintu pun terjebol dan ikan hiu memasuki ruangan, hingga pada akhirnya Bos Su ditangkap oleh ikan hiu.
Wang Lei pun langsung melempar Wen Wen dan Lisa ke lobi untuk menghindari ikan hiu, sedangkan Wang Lei berusaha menolong Sunny. Melihat hiu semakin mendekat, Wang Lei langsung melompat, tapi ikan hiu juga berhasil memasuki ke dalam lobi. Wang Lei dengan segera menyelamatkan diri dari kejaran ikan hiu. Tiba-tiba Wang Lei merasakan pusing dan hampir saja tak sadarkan diri. Wang Lei mengingat kejadian masa lalu. Lisa dari kejauhan berusaha menyadarkan Wang Lei. Saat hiu mendekat, Wang Lei langsung tersadar. Kini mereka memikirkan cara untuk keluar dari lobi. Tapi pintu keluar tertutup oleh truk sehingga mereka tak bisa melewatinya. Hiu itu pun langsung menangkap jasad seseorang yang melewati di depannya. Sunny dan seseorang laki-laki terlibat dalam keributan karena Sunny sangat sombong dan laki-laki itu tak suka kepada Sunny. Wang Lei pun memikirkan cara untuk keluar dari lobi dengan selamat. Dia pun berpikir dan menemukan sebuah cara. Wang Lei kemudian meneriaki mereka berdua bahwa Wang Lei menemukan sebuah cara. Cara Wang Lei sangatlah beresiko. Wang Lei menyimpulkan bahwa ikan hiu mencium darah dari hewan yang berada di dalam truk. Tapi hiu itu tidak menemukannya. Sunny dan laki-laki itu ribut kembali karena masalah untuk menjalankan cara mereka. Wang Lei meneriaki mereka untuk tidak membuang tenaga mereka hanya untuk ribut. Wang Lei meminta semuanya bekerja sama untuk menjalankan cara ini. Mereka mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Saat itu juga Wang Lei teringat kenangan bersama Feng Luan. Pada akhirnya mereka menjalankan cara mereka, yang diawali dari Sunny untuk memancing ikan hiu. Kemudian Wang Lei secara perlahan-lahan mendekati truk itu dengan meledakkan truk itu yang menghalangi jalan mereka. Wang Lei berusaha menghancurkan tampungan bahan bakar. Kelengahan Sunny yang berhenti memancing ikan hiu membuat ikan hiu mendekati Wang Lei. Lisa yang melihat Wang Lei didekati ikan hiu langsung meneriaki Wang Lei dan meminta Sunny untuk memancing kembali. Tapi cara Sunny pun tak berhasil. Lisa memancing ikan hiu dengan menjeburkan ke dalam air. Selain itu, Lisa juga memancing menggunakan darah agar ikan hiu mendekati Lisa. Hiu pun terpancing mendekati Lisa, untungnya Lisa berhasil selamat. Akan tetapi seseorang wanita malah terjebur saat menyelamatkan Lisa. Hiu itu pun mendekati perempuan itu. Melihat istrinya dalam bahaya, suaminya langsung melompat ke ikan hiu. Wang Lei menyuruh Sunny untuk mengambil korek yang berada di salah satu jasad pelayan hotel. Segera Wang Lei menyalakan api dan akhirnya truk pun meledak. Wang Lei pun tak sadarkan diri karena ledakan dari truk. Sedangkan Sunny bahagia bisa keluar. Tak lama kemudian Wang Lei pun berhasil sadar. Sunny pun langsung memaki ikan hiu, tapi tak disangka ikan hiu itu masih hidup dan langsung menangkap Sunny. Sang istri sangat bersedih melihat kondisinya suami yang terluka, akan tetapi sang suami masih hidup. Mereka berlima kemudian keluar dari lobi yang kemudian tim penyelamat menemukan mereka.